Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 573. Apa yang terjadi, Jenderal? Aku tidak tahu, tapi melihat penampilan sang jenderal, dia tampak sedikit kebingungan. Apakah karena pemuda tampan bernama Chen Che itu melecehkannya? Sial, dia sangat berani. Bahkan jika dia datang untuk mendukung kita, dia tidak bisa menggoda jenderal kita, adik Fei. Mari kita cari alasan untuk menghukumnya nanti. Ye Zhan dan Ling Fei dapat dianggap sebagai penjilat khas Culianyi. Ketika mereka melihat dewi mereka dipengaruhi oleh Chen Che, mereka menjadi sangat tidak senang dan segera mulai berpikir untuk memberi Chen Che pelajaran dan membalasnya. Setelah Culianyi pergi, dia dengan cepat pulih ke level normalnya sebagai jenderal divisi kelima tentara Macan Darah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membantu memasak dan menggunakan yang terbaik dari pasukan Macan Darah mereka untuk menghibur tamu seperti Chen Che, sementara di saat yang sama dia mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya untuk lebih sadar. Bangunlah, Culianyi, kau bukan lagi gadis kecil di desa Chenjia yang dikendalikan oleh orang lain. Kau sudah menjadi jenderal kelima dari pasukan Harimau Darah. Kau memiliki 15.000 pasukan di bawah komandomu. Kau bertanggung jawab atas hidup dan mati puluhan ribu orang. Bagaimana kau masih bisa bersikap sentimental? Ya, hal-hal yang sentimental itu omong kosong. Aku Culianyi, jenderal kelima dari pasukan Harimau Darah, yang dikenal sebagai raksasa pemandian darah. Culianyi menyemangati dirinya sendiri, dan ketika dia bertemu Chen Che dan yang lainnya, dia sudah kembali tenang seperti biasa. Namun, dia tidak berani menatap Chen Che. Kapanpun dia menatap Chen Che, dia masih merasa bingung, dan suasana hatinya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah kacau. Namun Chen Che seperti plester kulit anjing. Meskipun dia tidak cukup kasar untuk terus mengganggu Culianyi, matanya tidak pernah tidak tertuju padanya. Tidak peduli apa yang dilakukan Culianyi, matanya terus mengikutinya. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan telah mengamati suami mereka. Melihat operasi ajaib Chen Che, mereka saling memandang beberapa kali. Kau lihat itu, Suster Sanshan. Sepertinya suami kita benar-benar telah melupakan Suster Lianyi. Aku bisa melihatnya. Namun, Suster Lianyi memang telah banyak berubah. Dia sekarang menjadi jenderal wanita di pasukan Harimau Darah. Bagiku, ini bahkan lebih luar biasa daripada jika Zhao Junlin menjadi permaisuri. Luo Sanshan berseru dengan takjub. Qiu Yaoer ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Saudari Sanshan, apakah kamu memperhatikan bahwa Suster Lianyi tidak hanya menjadi jenderal wanita, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang lebih baik? Lihatlah dia sangat besar. Luo Sanshan, si wanita cabul, tidak lagi mengantuk saat menyebutkan hal semacam ini. Dia menatap Culianyi cukup lama, lalu mengangguk tanda setuju, memang besar. Di antara saudara perempuan kita, bentuk tubuhnya mungkin yang terbaik. Bahkan nona muda tidak dapat dibandingkan dengannya. Hehe, cukup bagus. Dia memang suami yang murahan. Mata orang ini hampir jatuh ke matanya saat dia melihat Suster Lianyi. Melihat ekspresi cemburu Qiu Yaoer, Luo Sanshan tak kuasa menahan diri untuk mencubit hidungnya, itu bukan salah suamiku. Sosok Suster Lianyi benar-benar mendominasi, dengan kaki jenjang dan payudara besar itu. Kuncinya adalah pinggangnya masih sangat ramping, sungguh tidak adil. Aku terobsesi dengan kecantikan Suster Lianyi dan tidak bisa melepaskan diri. Qiu Yaoer memutar matanya ke arah Luo Sanshan. Saudari ini baik dalam segala hal, kecuali kadang-kadang dia bahkan lebih bernafsu daripada suaminya. Misalnya, ketika dia sedang berbicara, tangan kecilnya mulai bergerak gelisah, yang berarti dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Culianyi merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Chen Che, kualitas psikologisnya yang kuat membantunya menekan rasa tidak nyamannya dan dia berbicara serta mengobrol dengan tenang dengan semua orang. Tak lama kemudian, dia berjalan mendekati Qiu Yaoer dan Luo Sanshan, mengabaikan tatapan mata Chen Che yang berapi-api, dan membungkuk untuk berbisik di telinga kedua gadis itu, Saudari-saudari, sudah bertahun-tahun aku tidak melihat kalian. Mengapa kalian begitu jauh denganku? Mengapa kalian tidak datang untuk menyapa? Setelah Culianyi selesai berbicara, dia mendesah pelan. Dia sedikit sedih karena dia sangat baik kepada adik-adiknya di rumah dan memiliki hubungan dekat dengan mereka seperti saudara perempuan. Namun tak seorang pun menyangka bahwa kali ini,
saat ketiga saudari itu bertemu kembali di perbatasan utara ribuan mil jauhnya, mereka akan merasa begitu asing satu sama lain. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan keduanya sedikit tersipu. Mereka baru saja berdiskusi dengan suara pelan ketika suami dan saudara perempuan mereka sudah bisa berbicara satu sama lain. Mereka tidak pernah berpikir untuk maju dan menyapa duluan Chu Lianyi. Sekarang setelah mereka dipanggil ke depan, mereka merasa telah bersikap sedikit kasar. Kakak Lianyi, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kau menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Aku telah memastikan kepada Yaoer berulang kali apakah itu kau. Kau begitu cantik sehingga kami tidak berani maju untuk mengenalimu. Luo Sanshan, gadis kecil yang pintar ini, membuat Chu Lianyi tersenyum hanya dengan satu kalimat. Hanya Qiu Yaoer yang menundukkan kepalanya dengan wajah merah, tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kamu juga, Yaoer sudah dewasa, Sanshan kamu lebih cantik dari sebelumnya. Sejujurnya, saat aku melihatmu tadi, aku lebih terkejut daripada dirimu. Aku tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, apakah kalian hidup bahagia? Dia ragu-ragu sejenak sebelum memilih kata-katanya, dan tampak sangat berhati-hati dalam pidatonya. Faktanya, dia telah menyadari bahwa Qiu Yaoer dan Luo Sanshan sekarang dalam kondisi sangat baik. Mereka tidak seperti saat Chu Lianyi pergi sebelumnya, saat mereka kurus, berkulit pucat, bermata sayu, dan bahkan berambut kering. Meskipun mereka berdua cantik alami, gaya hidup buruk mereka dalam jangka panjang membuat mereka benar-benar berbeda dari kondisi mereka saat ini. Sekarang mereka memiliki bentuk tubuh yang lebih berisi, dengan lebih banyak daging di pipi mereka, dan mereka lebih cantik dari sebelumnya, yang tercermin pada bentuk tubuh, warna kulit, warna rambut, dan mata mereka. Dulu, yang ada di mata mereka hanyalah keputusasaan dan kebosanan. Lagi pula, kondisi kehidupan pada waktu itu seperti itu dan tidak memungkinkan mereka memiliki lebih banyak ide dan energi. Tapi sekarang sudah berbeda, ada cahaya di mata mereka, dan mata kecil mereka yang hidup memperlihatkan bahwa mereka menjalani kehidupan yang baik. Hal ini membuat Chu Lianyi merasa lega, tetapi di saat yang sama, dia juga memiliki banyak pertanyaan, besar dan kecil, dalam benaknya. Seperti apa kehidupan mereka sekarang? Mengapa kehidupan menjadi lebih baik? Apakah si bajingan Chen Che itu tiba-tiba bersikap baik kepada mereka? Atau apakah mereka menemukan jalan keluar lain? Mengapa mereka datang ke utara bersama saudaranya lagi kali ini? Mengapa si bajingan Chen Che datang? Dia masih saja memasang ekspresi mesum seperti babi saat melihat wanita cantik. Seolah-olah aku tidak mengenali diriku sendiri. Chu Lianyi datang dengan ide buruk ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chen Che. Chen Che kebetulan juga melihat ke sana. Dia mengangkat gelasnya ke arah Chu Lianyi, mengisyaratkan dia untuk bersulang. Namun, Chu Lianyi tersipu dan segera memalingkan wajahnya darinya. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak berani menatapku? Apakah dia terpana dengan wajahku yang tampan? Ya, pasti begitu. Chen Che tertawa, lalu menarik Chu Zengyi untuk minum. Kakak ipar yang tersembunyi ini pasti mabuk malam ini. Tong Dalei, yang berdiri di sampingnya, tampaknya mengetahui ide Chen Che dan terus menarik Chu Zengyi untuk minum. Namun, dia juga menemukan bahwa Chu Lianyi tampak sangat familiar. Dia dengan berani menebak bahwa Chu Lianyi ini mungkin adalah istri pertama Chen Che. Akan tetapi, tuannya tampaknya dengan bodohnya melupakan identitasnya. Tong Dalei tersenyum pahit dalam diam. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Dia tahu otak Chen Che rusak. Dia tidak mengenali Liu Xiaoxiao ketika dia kembali sebelumnya. Namun, Tong Dalei tidak menganggap ini sebagai hal buruk, karena setelah Chen Che mengenai otaknya, dia menjadi penyelamat seluruh desa Chenjia. Kalau otaknya tidak terbentur, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak strategi? Kalau saja otaknya tidak terbentur, bagaimana mungkin dia bisa bersikap baik kepada Qiu Yaoer dan yang lainnya? Kalau otaknya tidak terbentur, bagaimana mungkin desa Chenjia bisa sesejahtera sekarang ini? Jadi, meskipun Chen Che tidak mengenali Chu Lianyi lagi, Tong Dalei berpikir itu adalah hal yang baik, dan secara aktif membantu Chen Che untuk membuat Chu Zengyi mabuk. Tujuannya sangat sederhana. Ada kemungkinan besar bahwa Chen Che dan Chu Lianyi akan saling mengenali. Kalau saja Chu Zengyi saat itu masih dalam keadaan sadar, apakah dia akan dengan keras memberi pelajaran pada bajingan yang berani menindas adiknya ini? Jawabannya sangat tidak pasti. Bagaimanapun,
Chu Zengyi adalah seorang barbar. Dia berani memimpin lebih dari 100 orang ke pegunungan dan hutan lebat dan membantai suku Kuleba. Sekarang kalau dia tahu bahwa Chen Ce adalah iparnya yang murahan, dia mungkin akan mengambil pisau dan memenggal kepala Chen Ce. Namun ada kemungkinan juga dia akan langsung sujud. Bagaimanapun, kekaguman Chu Zengyi terhadap Chen Ce telah lama seperti derasnya sungai yang tak berujung. Kebijakan Chen Ce dalam mengusir musuh dan pengalamannya dalam meraup untung besar, manakah yang tidak membuat Chu Zengyi kagum? Oleh karena itu, saat mengetahui jati diri Chen Ce yang sebenarnya, Chu Zengyi mungkin akan memilih salah satu di antara keduanya, tetapi Tong Dalei tidak akan mengambil risiko, kalau orang ini mabuk berat, maka membuatnya mabuk adalah pilihan terbaik. Chu Zengyi kebetulan menemui semua orang yang memaksanya minum. Chu Lianyi juga mengenang masa lalu bersama kedua adik perempuannya. Ketika ditanya apakah hidupnya berjalan baik, Qiu Yaoer mendongak dan mengobrol kepada Chu Lianyi tentang kehidupannya setelah dia pergi. Saudari Lianyi, desa Chenjia kita telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang desa Chenjia dan kota Xinyu telah terintegrasi. Desa kita telah membangun jalan lurus selebar 6 meter, yang menghubungkan ke kota Xinyu. Sekarang ada lebih dari 100.000 orang yang tinggal di desa dan kota Xinyu. Orang-orang mengatakan bahwa desa Chenjia harus mengubah namanya dan mengubahnya menjadi Kabupaten Chenjia. Desa kita juga telah membuka sebuah akademi, saudari. Tahukah Anda siapa dekannya? Dia adalah Tuan Wang Hongwen, seorang sarjana hebat dari Kabupaten Rongdong, dan hakimnya adalah Tuan Qiu Bailu, yang dulunya adalah Bupati Chensu. Apakah kamu melihat 3 harimau tadi? Ketiga harimau itu adalah hewan peliharaan Sister Sunshine, dan ada juga gajah raksasa. Hehe, Sister Sunshine sangat kuat sekarang, suamiku mengatakan bahwa dia adalah petarung terbaik di desa Chenjia kita, dan ini bukan membanggakan diri. Sister Lianyi, meskipun modalmu sangat kuat, aku khawatir kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu pasti dapat mengalahkannya, kan? Chu Lianyi tercengang oleh topik pembicaraan Qiu Yaoer. Apakah desa Chenjia telah menjadi Kabupaten Chenjia? Apakah ada akademi di setiap desa? Apakah ketiga harimau besar itu hewan peliharaan Luo Sanshan? Dan bagaimana dengan gajah raksasa? Otak Chu Lianyi terasa seperti telah dipukul beberapa kali oleh Qiu Yaoer dengan palu godam, membuatnya benar-benar bingung. Pikirannya tiba-tiba menjadi bingung. Dia memegang dahinya dan melambaikan tangannya. Alisnya yang indah saling bertautan dan mulutnya yang merah seperti ceri mengerucut. Tunggu sebentar, Suster Yaoer, apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Ketiga harimau dan gajah raksasa itu adalah hewan peliharaan Suster Sunshine. Bersambung.